Ya, bahwasanya ada pendekatan regulatori gitu ya, artinya pendekatan secara kelembagaan gitu ya, dari setiap hasil ya, formulasi dari teori akuntansi itu. Jadi teori akuntansi itu jelas kedudukannya gitu ya, artinya secara kelembagaan memang ada pembahasannya gitu ya, baik itu standar akuntansi keuangan ya, SAK ya, atau juga SAP gitu ya, standar akuntansi pemerintahan, atau juga standar akuntansi perbankan misalnya kan, itu semuanya adalah apa ya, hasil dari formulasi dari kelembagaan gitu ya. Nah, jadi di chapter ini kita membahas tentang hal itu ya, bahwasanya formulasi dari teori akuntansi tidak lepas gitu ya dari yang namanya aspek kelembagaan. Nah, ini. Dan ya, dan hal alamiah gitu ya dari standar akuntansi di situ ya, menggambarkan ya, ya artinya suatu gambaran ya di mana masalah itu dapat diberikan solusi ya atau dipecahkan ya, dan juga suatu diskusi gitu ya di mana permasalahan itu nanti akan bertemu dengan standarnya gitu ya, dan juga keputusan ya atau juga teori itu merupakan suatu solusi gitu ya atas permasalahan. Nah, ini yang ditekankan ya dari pentingnya standar akuntansi tersebut gitu ya. Nah, itu. Dan kemudian kita lihat ya bagaimana beberapa persyaratan gitu ya, beberapa persyaratan dari suatu teori akuntansi itu bisa menjadi suatu standar gitu ya, di mana syaratnya ada 4 ya. Yang pertama adalah bahwasanya adanya akuntan ya, yang dalam hal ini menyampaikan kepada masyarakat ya, di mana mereka memiliki suatu metode gitu ya, atau juga metode asumsi yang diadopsi gitu ya. Nah, sehingga standar akuntansi harus memfollow up hal itu gitu ya. Dan kemudian juga berkaitan dengan tujuan gitu ya. Tujuan keseragaman ya, atau disebut dengan uniformity ya, dari suatu pernyataan atau dari suatu standar akuntansi. Jadi seragam ya, baik itu perlakuannya maupun juga tindakan yang diambil ya, sehingga ada seragaman. Nah, itu syaratnya ya. Nah, syarat yang ketiga terkait dengan adanya pengungkapan ya secara khusus ya dari suatu tujuan, di mana tujuan tersebut nanti diuji, dan diuji itu lebih banyak berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ya. Nah, itu syaratnya. Kemudian juga yang keempat itu secara baik itu secara implisit gitu atau juga maupun juga secara eksplisit. Nah, keputusan yang disetujui gitu ya terkait dengan aset maupun juga pendapatan gitu ya, itu dapat ditentukan besar peranannya gitu ya. Nah, ini syaratnya bahwasanya suatu teori akuntansi itu bisa distandarkan ya. Kemudian juga alasan lainnya ya, alasan lainnya standar itu memang harus ada gitu ya. Nah, alasan lainnya bahwasanya kebutuhan para user itu sendiri ya, kebutuhan para user itu sendiri akan informasi terkait dengan posisi keuangan perusahaan, kinerjanya maupun juga hal-hal lainnya gitu ya, yang dalam hal ini melingkupi dari seluruh seluruh hal yang berkaitan dengan perusahaan tersebut ya. Dan juga menyediakan ya, menyediakan akuntan publik terkait dengan peranan atau juga tindakan ya untuk melakukan penilaian ya, penilaian berdasarkan pada aturan ya. Nah, ini. Dan kemudian juga sebagai database ya, sebagai database di mana database-nya itu nantinya ada beberapa variabel-variabel yang dianggap suatu cukup penting gitu ya, yang nantinya digunakan untuk berkaitan dengan terkait dengan masalah perpajakan ya, kemudian juga regulasi perseroan ya, atau regulation of enterprises, kemudian juga terkait dengan aspek perencanaan dan juga aspek regulasi di bidang ekonomi, dan juga berkaitan dengan efisiensi ekonomi dan juga tujuan sosial lainnya ya. Kemudian juga
berkaitan dengan hal-hal yang dianggap menarik gitu ya, atau dianggap menjadi fokus ya, di mana prinsip maupun juga teori. Nah, ini sebagai landasannya untuk mempertemukan dengan hal-hal yang dianggap sebagai suatu hal yang menjadi fokus perhatiannya atau suatu hal yang interest. Nah, ini alasannya perlunya standar ya. Dan kemudian kita melihat ya bahwasanya ada beberapa pendekatan ya, kebijakan yang diambil terkait dengan beberapa hal yang dipertanyakan pada saat itu ya. Artinya pada saat penyusunan standar, di mana adanya pendekatan ya, representasi faithfulness ya, artinya pendekatan kejujuran ya. Nah, di mana penyajian laporan keuangan itu cenderung sifatnya netral ya, sehingga kalau dia netral maka harus ada unsur yang harus ditanggung, yaitu unsur kejujuran ya, sehingga standar ini merupakan suatu setting dari suatu proses ya. Jadi prinsip kebijakan akuntansi itu tidak lepas dari yang namanya aspek kejujuran ya. Kemudian dari aspek yang lain yaitu aspek ekonomi. Jadi setiap yang namanya standar gitu kan, itu akan menghasilkan apa ya, laporan gitu ya, sehingga dampaknya ada ya, termasuk dampaknya adalah dampak konsekuensi perekonomian ya. Jadi laporan itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau juga berdampak pada penurunan ekonomi, kelesuan atau juga krisis begitu ya. Nah, jadi ada konsekuensi ekonomi ya. Dan inilah ya, jadi bicara yang namanya formulasi kelembagaan itu udah lama gitu ya, tahun 99 gitu ya. Nah, di mana tahun 89 di Australia gitu kan, itu dibentuk dewan ya, yang namanya Australian Accounting Standard gitu ya. Atau juga dewan itu menggantikan dari suatu lembaga yang namanya Accounting Standard Review Board gitu ya. Dan Standard Review Board ini sama juga dengan fungsinya apa ya, fungsi dari Accounting Standard Review Board gitu ya. Jadi AASB atau juga ASRB ini merupakan aspek kelembagaan gitu ya, yang menyusun dari rule ya, atau juga accounting standard terutama di Australia ya. Nah, ini ya. Jadi ASRB tahun 83 itu sudah bergerak ya, sudah bergerak, dan juga sebagai suatu profesi akuntansi yang dalam hal ini bertanggung jawab ya, bagaimana standar itu diciptakan ya, agar dapat mendukung ya kecukupan pengungkapan atas laporan gitu ya. Dan juga standar ini tidak lepas dari peraturan perundang-undangan gitu ya. Artinya kalau mau standar ini berlaku general gitu ya, maka tidak lepas dari aspek politik, peranan legislatif gitu ya. Jadi di Australia itu sendiri di backup gitu ya oleh lembaga legislatif, sehingga standar akuntansi yang ada di Australia itu bisa berlaku sepenuhnya gitu ya. Jadi nggak lepas dari peraturan perundang-undangan gitu ya. IAI begitu juga ya. Ikatan Akuntan Indonesia misalnya itu berkat peranan dari Kementerian Keuangan misalnya ya. Kalau nggak ada backup dari Kementerian Keuangan gitu kan, nah itu standarnya tidak bisa berlaku umum gitu ya. Nah, itu saya kira di Australia juga sama ya. Jadi backup dari faktor legislatif juga berperan ya. Dan di mana fungsi dari standar itu adalah ya, pertama mengembangkan kerangka konseptual. Jadi termasuk di dalamnya kerangka konseptual yang mengevaluasi ya dari yang dirumuskan ya oleh beberapa lembaga-lembaga perumus, termasuk di dalamnya AASB gitu ya. Kemudian juga sebagai mereview standar ya. Ya, jadi itu fungsi ASB ini ada 5 ya. Nah, begitu juga Public Sector Accounting Standard Board atau PSASB tahun 80 udah berdiri gitu ya. Makanya sekarang ini Public Sector Accounting Standard Board itu namanya IPSAS ya. Nah, jadi sekarang ini yang namanya IPSAS ya. Saya sendiri pun udah
udah ikut ujiannya, ya, udah lolos. Nah itu nanti kalau mau ada yang berminat untuk ikut IPSAS, ya silakan melapor nanti sama Ibu Prof. Erlina, gitu ya, untuk diuji, gitu ya. Jadi nanti ujiannya secara online, ada biayanya, gitu kan, ada lembaga yang mengujinya. Ya, silakan nanti yang berkaitan dengan the Public Sector Accounting Standard Board ini, ya. Silakan nanti kalau mau ikut. Ini meeting. Iya, Pak. Mana turunnya? Terhubung. Katanya ada turunnya ya? Turunnya cuma kencang gitu aja. Pas lagi jalan. Iya. Jadi tanggung Memang jawabnya Lu pernah coba? memaintain ya dari Saya penyajian belum pernah, praktik tapi akuntansi terutama di sektor publik. Dia Ya. pas lagi Kemudian berapa tuh? Berapa? apa ya? saya kan Kepentingannya menyajikan relevansi pelaporan keuangan Lumayan ada lagi. sampai pada review, ya, review keberadaan standar-standar yang sudah ada, gitu ya. Nah, ini. Nah, baik itu juga Kok masa? Berat? Berat ya? Iya. Gak goyang begitu ya? lembaga-lembaga yang memformulasi ya dari standar atau juga dari beberapa apa ya rule bidang akuntansi ya. Begitu juga ya di pasar modal ya. Nah, jadi di pasar modal juga punya peranan ya, harus ada standar ya, terutama case-nya di Australian Security and Investment Commission tahun 91 gitu ya. Misalnya lembaga ASIC ya, ini sebagai lembaga regulator di Australia. Nah, ini juga berperan menciptakan beberapa aturan ya terkait dengan corporate ya, supreme corporate yang ada di Australia ya. Jadi di ASIC di sini sebagai administrasi dan juga penjamin ya, penjamin dari undang-undang perusahaan ya, atau juga corporation law, dan juga berkaitan dengan pengesahan ya, pengesahan beberapa aturan-aturan yang mengatur aturan yang terkait dengan perusahaan, atau di Indonesia namanya undang-undang PT gitu ya. Jadi undang-undang PT itu tidak lepas dari peranan dari lembaga apa ya, lembaga pengawas pasar modal, atau di Indonesia namanya dulu Bapepam gitu ya, sebelum sekarang menjadi yang namanya ini ya, menjadi yang namanya OJK ya. Nah, kalau sekarang kan Indonesia OJK gitu kan, Bapepam udah dihapus ya. Sekarang yang punya regulasi atau yang punya peranan besar ya, yaitu adalah Bapepam ya. Oke, saya untuk slide-nya terlihat ini kan? Ya, kalau nggak terlihat nanti bisa lihat dari slide-nya, Pak. bisa. Tidak terlihat. Nggak nampak. Oh, tidak terlihat ya? Nggak kelihatan, Pak. Oh ya, nanti bisa juga dari video ya, saya share juga. Tapi nggak apa-apa, ini kita lihat lagi, saya share lagi. Terlihat? Oke, sudah, Pak. Sudah ya. Ini Baik. baru nampak, Pak. Ya. Nah, jadi itu ya, the Public Sector Accounting Standard Board ini lembaga ya yang penyusun lembaga lembaga yang menyusun standar untuk praktik dari tata kelola public sector accounting gitu ya. Nah, ini dan juga beberapa lembaga lainnya yang terkait dengan peranan penyajian standar ya yang ada di Australia ya. Nah, kemudian juga kita lihat ya bagaimana peranan dari ya profesi akuntansi ini di dalam penyusunan standar ya. Jadi berkaitan dengan standar itu tidak hanya didukung ya oleh tidak mendapat dukungan gitu ya dari akuntan maupun juga dari komunitas bisnis. Nah, sehingga dalam hal ini dilakukanlah ya yang namanya lobby ya. Kemudian juga yang dilakukan yang namanya non compliant. Kemudian dilakukan yang namanya intervensi ya terhadap aturan pemerintahan. Nah, ini bicaranya di Australia nih ya. Di mana dalam hal ini DARF ya, ini sebagai suatu lembaga penyusun standar di Australia gitu ya. Ini memberlakukan standar dan diterima oleh di berbagai entitas, termasuk di dalamnya adalah entitas komunitas bisnis ya, dan juga di profesi akuntansi itu sendiri. Berkat apa?
ya berkat 4 langkah ini yang dilakukan, gitu ya. Dan berlakunya standar, gitu ya, juga tidak lepas dari yang namanya apa ya, konsultasi, gitu ya. Jadi dibentuklah beberapa kelompok-kelompok konsultasi di mana tiap dari kelompok tersebut itu mengkonsultasikan ya kepada anggotanya ya terkait dengan hal-hal apa yang dianggap menjadi isu yang menarik ya dalam kelompoknya, dalam apanya ya, dalam grupnya, sehingga ini nantinya harus diatur secara kelembagaan atau secara standar gitu ya. Dan harus ada standar untuk mengatur dari kelompok-kelompok tersebut ya, atau juga lembaga-lembaga tersebut. Sehingga kelompok-kelompok dari grup tersebut ya itu merepresentasikan memang apa ya, demokratis ya. Demokratis, tiap-tiap kelompok itu diambil apanya ya, keluhannya ya, diambil hal-hal yang merupakan isu utama sehingga mewakili ya standar itu berlaku umum ya, karena memang apa ya, memang ada pada memang dalam hal ini sifatnya demokratis gitu ya, mengadopsi dari bottom up to ya, artinya dari bawah ke atas ya, penyusunan mekanisme penyusunan standar. Nah, termasuk juga kalau sekarang itu ada lagi disusun ya SPAP yang baru gitu ya, standar profesional standar akuntansi pemerintahan yang baru itu membentuk exposure draft gitu ya, atau juga dibentuk apa ya, tanggapan-tanggapan kepada masyarakat. Itu bisa dilihat ya. Saya pun juga ada beberapa grup, tinggal kita menanggapi berkaitan dengan penyusunan standar tersebut ya, yang terkait dengan hal-hal yang dianggap krusial untuk dipertanyakan. Nah itu, jadi sifatnya konsultatif grup itu suatu metode gitu ya, metode kelembagaan berlakunya standar tersebut ya harus melalui langkah yang namanya konsultatif grup ya. Nah inilah ya, nah jadi exposure draft ini sebagai apa ya, sebagai bentuk penyajiannya dari lembaga itu ya, dari lembaga dan sifatnya diskusi, belum final ya. Jadi namanya exposure draft. Jadi di Indonesia juga sama gitu ya. Jadi kalau mau lahir PSAK baru, maka tidak lepas dari adanya exposure draft dulu gitu ya, sebelum berlaku menjadi suatu standar. Nah, ini. Dan akhirnya difinalisasi ya, setelah adanya exposure draft tadi, selanjutnya diteruskan ya kepada lembaga negara yang lebih tinggi, yaitu lembaga misalnya kalau di Australia itu National Council the Society Institute ya, and the Federal Attorney. Nah itu sebagai lembaga konsultasinya setelah final ya, yang namanya exposure draft 30 hari gitu ya, 30 hari dan isunya tersebut itu akan diterbitkan oleh kelembagaan Australia yang namanya The AARF atau juga The AASB misalnya ya. Dan juga standar tersebut secara internasional harus punya perbandingan gitu ya. Perbandingan antara ini dulu sebelum apa ya? Sebelum berlakunya International Financial Reporting Standard ya, di mana standar Australia tersebut gitu ya, ini harus ada pembandingnya gitu ya. Pembandingnya secara menyeluruh ya terhadap standar yang berlaku di negara lain ya, di mana standar Australia Accounting Standard ini akan dibanding itu berbeda ya dengan International Accounting Standard, disebabkan alasannya adalah alasan material different ya, are given ya, artinya kalau kita ketahui ya, Australia ini merupakan bekas negara jajahan Inggris gitu ya, di mana produk-produk hukumnya juga berbeda gitu ya dengan Amerika. Itulah yang disebut dengan apa ya, produk standar hukum yang disebut dengan produk hukum Anglo-Saxon gitu ya. Jadi Anglo-Saxon itu dulu memang beda gitu ya dengan aturan yang ada di Amerika, tapi sama Australia dengan Malaysia, atau sama dengan New Zealand, tapi beda dengan Indonesia. Kenapa? Ya karena international standard ya, International Accounting Standard Indonesia itu berkiblat pada Amerika ya. Kalau dulu itu ada Pak Profesor Hadi Broto gitu ya. Nah, itu mereka yang berperan ya dalam penyusunan
atau juga Profesor Munaf Regar gitu ya, yang berperan dalam penyusunan standar akuntansi di Indonesia gitu ya. Nah, kalau di Australia itu memang cenderung ya, nah risetnya adalah riset ya bahan bakunya ya, bahannya itu tadi materialnya. Ya, material different are given gitu ya. Artinya ini udah ada aturan materialnya, itulah disebut dengan aturan Anglo-Saxon, kelompok dari negara-negara permakmuran Inggris gitu ya, yang menjadi landasan standar ya yang berlaku dalam di berbagai belahan negara. Nah, tapi sekarang udah sama semuanya ya, itu disebut dengan IFRS ya. Jadi nggak ada lagi istilah standar Amerika, standar Inggris ya, atau standar Anglo-Saxon, semuanya sudah sama begitu ya. Dan di tahun 90 gitu ya, dan di sini ada komisi gitu ya, komisi yang menyusun standar di mana mereview ya secara institusi ya terkait dengan perikatan ya standar akuntansi di Australia, dan hasil review itu dibandingkan ya secara internasional sehingga nantinya direkomendasi gitu ya, direkomendasi terhadap yang berlaku di Australia tersebut ya. Dan rekomendasinya itulah yang namanya disebut dengan Pearson Report gitu ya. Jadi hasil perbandingannya disebut dengan Pearson Report. Jadi Pearson Report itu suatu formasi ya, dalam hal ini adanya dua lingkup ya, hasil dari konsultasi grup di dalam berbagai sektor swasta atau juga di dalam berbagai sektor publik, dan nantinya rekomnya disebut dengan rekomendasi Pearson Report ya. Dan manfaatnya apa sih gitu ya? Ya udah pasti manfaatnya standar akuntansi itu berlaku ya secara independen gitu ya. Tujuannya adalah untuk beberapa kelompok-kelompok grup tadi, termasuk di dalamnya beberapa profesi ya, beberapa perusahaan ya, beberapa standar pemerintah dan sebagainya ya, dunia bisnis, nah termasuk dalamnya hal itu. Jadi standar akuntansi itu berlaku independen gitu ya, jadi tidak memihak. Nah, di sini. Kemudian juga secara signifikan ya, secara signifikan juga pasal-pasalnya juga meningkat ya dalam penyusunan standar. Kemudian secara kelembagaan ya, adanya penggabungan antara lembaga PSAB dan juga ASB gitu ya. Nah, ini bergabung sebagai suatu penyusun standar ya. Jadi nanti adanya kompilasi ya, penggabungan lembaga penyusun standar terutama di Australia ya. Dan juga sebagai alat koordinasi ya secara nasional ya. Untuk apa? Ya untuk standar akuntansi yang berlaku di Australia. Di Indonesia itu IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia ya. Kemudian juga dukungan legislatif ya, juga dukungan legislatif itu ada. Kalau di Indonesia apakah ada penyusunan standar akuntansi itu peranan dari legislatif DPR RI? Ya, misalnya kalau berkaitan dengan undang-undang akuntan mungkin ada ya, peranan dari peranan dari DPR RI terhadap waktu disusunnya undang-undang akuntan tahun berapa ya? Tahun 2014 ya. Nah, mungkin ada di situ peranan ya, di mana peranan legislatif itu juga berperan. Nah, tetapi kalau di dalam SAP ya, standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi keuangan SAK, atau juga di standar standar perbankan PAPI gitu kan, itu ada nggak peranan legislatif? Nah, mungkin ini nanti boleh disusun menjadi paper ya untuk menjadi UTS. Nanti saya berikan judul-judulnya ya, apakah ada peranan dari legislatif ini ya dalam penyusunan standar di Indonesia. Nah, ini nanti ini kita udah pertemuan yang keempat ya. Jadi nanti kita sampai 6 atau 8 ya, nggak salah. Jadi nanti di pertemuan ke-8 sudah publish semua ya. Itulah menjadi UTS. Ya, nanti saya berikan judulnya, Bapak Ibu ya. Dan juga akhirnya ya Pearson Report ini apa juga ya, ada yang ditolak. Ya, ditolak oleh siapa? Ya, Attorney General Department di sini ya, artinya di Kementerian Perbendaharaan ya. Ditolak di Australia ya, di mana proposalnya ini dianggap too far reaching
ya terlalu panjang dan juga terlalu ambisius. Nah, sehingga ada penolakan oleh oleh regulasi di Australia, di mana adanya persepsi di mana adanya persepsi status quo gitu ya, artinya melindungi yang hal-hal yang lama ya, atau juga status quo di mana bekerja ya terkait dengan kepuasan pihak-pihak tertentu saja gitu ya. Dan hal ini gitu ya dianggap tidak diinginkan gitu ya, tidak diinginkan dan juga melebihi kapasitas pengendalian yang harusnya dari suatu proses penyusunan standar ya. Sehingga 4 hal Pearson Report tadi ditolak ya. Kemudian juga bagaimana perubahan Pearson Report yang dilakukan karena adanya penolakan itu gitu ya. Maka di tahun 94 gitu ya, beberapa badan yang berdasarkan pada kelompok-kelompok grup-grup konsultatif tadi gitu ya. Nah, di sini beranggota gitu ya. Di mana ASB itu punya 11 lembaga lainnya ya. Di mana juga lembaga pemerintah atau disebut dengan Attorney General Department di sini mendukung ya digabungkannya antara ASB dan juga PSASB ini ya. Dan di tahun 99 hasil penggabungan lahirlah produk hukum ya yang namanya produk hukum yang terkait dengan peraturan undang-undang PT yang berlaku di Australia ya, atau disebut dengan Corporate Law Economic Reform Program Act gitu ya. Di mana dalam produk hukum yang disebut dengan CLERP di sini gitu ya, itu posisinya adalah ya bagaimana gitu ya standar yang ada gitu ya ini mengikat gitu ya, atau arrangement. Jadi mengikat dan juga terstruktur ya. Dan juga pihak Australia itu selanjutnya mengembangkan ya standar yang baru gitu ya, yang mengadopsi berdasarkan pada standar internasional gitu ya. Nah, jadi globalisasi di sini gitu ya. Globalisasi di sini ya. Jadi mengikuti pada IAS gitu ya. Dan hasil dari penggabungan tersebut gitu ya, atau juga reform tersebut gitu ya. Nah, di sini akan menghasilkan yang namanya penerimaan ya, sejauh mana diterima atau tidak yang berdasarkan pada Corporate Law Economic Reform Program Act. Ya. Jadi di sini perikatan yang berlaku ya, terutama untuk standar akuntansi itu difokuskan atau juga artinya dianggap tidak efisien ya. Artinya di sini baik itu ASB maupun juga PSAB juga hal yang sama ya, terjadi duplikasi. Maka standar akuntansi Australia ya ini dianggap tidak ya, atau juga belum berlaku secara internasional. Nah, itulah beberapa revisi yang harus dilakukan. Dan standar akuntansi itu tidak merefleksikan ya praktik dunia bisnis ya. Jadi praktik dunia bisnis itu nantinya melahirkan tata kelola ya, atau disebut dengan good corporate governance sekarang ini ya. Dan perubahan yang dilakukan maka harus direvisi tadi kan, undang-undang Corporate Law Economic Reform Program Act direvisi, dan direvisi harus ada aturan baru ya yang dilahirkan oleh ASB, dan ASB di sini secara strategik melahirkan yang namanya FRC ya. Dan dilakukanlah yang namanya harmonisasi gitu ya. Jadi harmonisasi kemana? ASB itu melakukan harmonisasi atau juga menyamakan kepada IASB ya, International Accounting Standard ya. Jadi ASB itu melakukan harmonisasi ya. Dan atas harmonisasi itu dampaknya ada tentu saja ya. Dampaknya ya bagaimana ya perdagangan Australia di partner-partner negara Australia di lingkup Asia ya, ini juga ikut mempraktikkan atau juga mengadopsi yang namanya
IASC ini ya, International Accounting Standard Commission ya, atau disebut dengan IAS tadi gitu ya. Dan perusahaan-perusahaan yang go internasional, perusahaan asing ya, yang terdaftar di di Australia, itu otomatis tidak perlu menyesuaikan kembali gitu ya, karena sudah ikut yang namanya standar IASC ya. Nah, ini juga beberapa perusahaan kantor akuntan publik memang sebagian sudah ada yang bubar ya, seperti misalnya apa yang udah bubar. EY masih ada ya, Arthur Andersen ya, itu udah Big Five ya, Big Four sekarang kan. Nah, ini udah ada juga yang bubar, ada yang sudah dikeluarkan ya, di mana perusahaan-perusahaan kantor akuntan publik tersebut ya memberikan jasa auditing ya, accounting, tax, dan juga manajemen advisory service ya. Dan pengguna langsung laporan keuangannya inilah dia. Jadi pihak perusahaan, pihak kreditur, supplier, pihak manajemen ya, pihak serikat pekerja, ya, kemudian lembaga pemerintah dan juga pelanggan ya. Dan laporan keuangan di sini secara tidak langsung juga dipakai oleh beberapa entitas lain, seperti misalnya financial analysis, stock exchange, sampai pada lembaga departemen ya, pemerintah. Dan juga setiap user itu beda-beda ya kegunaan dari laporan keuangan. Nah, jadi kegunaannya berdasarkan hal ini disajikan berdasarkan tujuan umum ya, tujuan khusus, atau juga pengungkapan khusus ya, atau juga pengungkapan yang berbeda karena kepentingan yang berbeda atau perspektif yang berbeda itu sendiri ya oleh user gitu ya. Dan maka dalam hal ini ya ada hubungannya ke masalah teori, regulasi ada hubungannya ke teori, terutama public interest theory ya, di mana public interest theory ini merespon ya keinginan masyarakat ya, keinginan publik ya untuk mengkoreksi ya terkait dengan masalah saham ya, dan juga hal-hal yang dianggap kepentingan kelompok atau kepentingan grup atau juga interest group. Dalam hal ini memberikan regulasi yang mendukung untuk merespon secara spesial ya tujuan tertentu, tujuan khusus ya, oleh beberapa member-member tadi ya. Oke, untuk itu mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan Bapak Ibu. Silakan. Selamat sore, Pak. Ya, sore. Ya, saya ingin bertanya, Pak. Ya, diskusi lah ya tempatnya. Ya, Pak. Ini, Pak. Saya ingin tanya, Pak. Sejauh mana peranan lembaga legislatif, khususnya di negara kita ini, Pak ya, dalam penetapan standar akuntansi yang ada di negara kita. Seperti kita tahu, ada beberapa ketetapan-ketetapan itu harus diputuskan oleh legislatif bahwa itu boleh jalan. Misalnya nih Pak, penetapan upah gitu. Sedangkan kalau kita mengingat postulat, ada salah satu postulat adanya going concern ya Pak. Nah, bagaimana dengan ketetapan legislatif seperti kenaikan upah, sementara perusahaan tidak bisa menyanggupi itu, sedangkan going concern tetap harus berjalan untuk perusahaan tersebut, begitu Pak. Sejauh mana itu mempengaruhi keputusan yang harus diambil, begitu Pak? Apakah harus dilaksanakan ataukah perusahaan itu boleh tidak mengikuti ketetapan yang ditentukan oleh legislatif di negara kita? Itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rayanti Damani. Ya, jadi sejauh mana kalau di Indonesia ya, itulah nantinya mau dijadikan paper sebenarnya. Ya, dijadikan paper ya, dan nantinya kita publish ya minimal di Google ya, Google Index atau juga pengindeks yang lain. Nah, tetapi kalau kita lihat fenomenanya memang pihak legislatif di Indonesia itu sepertinya tidak banyak berperan gitu ya, artinya tidak banyak tahu. Contoh gitu ya. Ya bagaimana berlakunya undang-undang Omnibus Law gitu kan. Ya, undang-undang Omnibus Law, di mana berlakunya undang-undang Omnibus Law itu
itu adalah harmonisasi dari begitu banyaknya produk hukum yang berlaku di Indonesia, ya, yang terkait dengan regulasi tata kelola perusahaan, ya, atau juga atau juga swasta, gitu kan. Baik itu swasta atau negeri, itulah yang namanya Undang-Undang Omnibus Law. Nah, di mana Undang-Undang Omnibus Law itu, ya, nah ini banyak ditentang juga, ya. Beberapa tahun lalu kita lihat demo terjadi, gitu ya, sampai ada korban jiwa, ya, berlakunya Undang-Undang Omnibus Law tersebut. Nah, itu semuanya dari mana itu? Omnibus Law legislatif, kan? Jadi mereka menyetujui usulan dari pemerintah, gitu kan, untuk berlakunya Undang-Undang Omnibus Law. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah menyederhanakan birokrasi yang ada di lapangan, gitu ya. Ya, misalnya kenapa di pelabuhan Tanjung Priok bongkar muatnya, ya, harus 1 bulan, ya kan, atau bongkar muatnya 3 minggu. Ya, disebabkan karena ada Bea Cukai punya peraturan, ya, Direktorat Jenderal Pajak punya peraturan, PT Pelindo juga punya peraturan, ya, sehingga harus disederhanakan. Nah, hasil sederhananya namanya apa? Undang-Undang Omnibus Law. Nah, gitu kan. Nah, jadi Undang-Undang Omnibus Law itu adalah, ya, usulan dari pemerintah yang disetujui oleh Dewan, ya, dan berlaku pada saat ini. Nah, dampaknya pun ada, gitu ya. Nah, jadi perusahaan tata kelola itu memang kalau di Indonesia, ya, sifatnya kan berdasarkan demokrasi parlementer, gitu kan. Artinya semua produk hukum itu ada hak dewan yang namanya hak legislasi, ya, mengetahui, menyetujui, baik itu produk hukum perda maupun juga perda maupun juga undang-undang perusahaan, gitu ya. Itu semuanya mendapatkan persetujuan DPR. Nah, jadi sudah cukup jelas, ya, peranan di Indonesia dengan di Australia juga sama, ya. Jadi pengetahuan dari anggota dewan juga ikut menyetujui lahirnya produk hukum tersebut. Contoh itu tadi Undang-Undang Omnibus Law, gitu ya, yang banyak dipraktikkan di swasta, gitu ya. Nah, itu juga Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tapi kalau Undang-Undang PT masih mandek, gitu kan, belum ada perubahan, masih Undang-Undang PT yang lama. Kenapa? Ya, karena kalau ikut dirubah maka terlalu global sekali Indonesia ini. Ya, artinya kita mengikut tunduk pada kepentingan asing, ya. Nah, Undang-Undang PT masih belum dirubah. Nanti kalau nggak salah saya Undang-Undang PT yang lama, ya, tahun 92, ya. Begitu juga Undang-Undang Koperasi, gitu kan, masih Undang-Undang yang lama, belum ada perubahan. Ya, karena itu tadi peranan legislatif itu sendiri. Mereka nggak setuju, ya, perubahan karena adanya suara-suara di masyarakat yang memang nggak setuju, gitu ya. Nah, kalau masalah upah buruh, gitu ya, dan juga tenaga kerja itu, ya, kita lihat ada yang namanya Dewan Pengupahan. Nah, jadi Dewan Pengupahan itulah yang menentukan harga, ya, upah minimum kabupaten, ya, upah UMP, ya, upah minimum provinsi. Nah, itu hasil dari kesepakatan yang namanya Dewan Pengupahan. Ya, jadi Dewan Pengupahan itu dari berbagai pihak, itu ya. Nah, jadi mereka yang menentukan upah tersebut berlaku secara regional, ya, tidak berlaku secara nasional. Nah, itu saya kira boleh dikatakan jawabannya, ya, Bu Kayanti Damani, ya. Cilok pilek. Nah, itu jadi berdasarkan asumsi penyajian informasi itu tadi, ya, berdasarkan pada pasar, ya. Jadi dalam ekonomi tertutup peranan dari informasi akuntansi itu nggak ada sama sekali. Jadi akuntansi itu dengan kata lain cocok untuk liberal, ya. Artinya untuk ekonomi terbuka memang pas sekali, gitu ya. Tapi kalau untuk ekonomi tertutup, teori akuntansi, standar akuntansi itu susah berlakunya. Nah, ini, ya, makanya the free market approach, ya, pendekatannya. Ya, berdasarkan demand and supply. Jadi pembentuk harga demand and supply. Saya kira itu. Nah, sehingga dalam hal ini pasar itu juga, ya, bisa apa, gitu ya, bisa lesu, bisa mengalami stagnasi, gitu ya, maka disebut dengan market failure. Jadi market failure ini terjadi karena apa? Ya, karena antara kuantitas, ya, dengan kualitas
atas informasi itu berbeda, ya tidak sama, ya sehingga pasar itu meresponnya, ya terjadilah yang namanya market failure. Jadi market failure itu seperti apa contohnya? Ya monopoli, ya, atau juga terjadinya misleading number, ya, atau juga lack objectivity. Ya kalau di Indonesia itulah tadi ya, monopoli ini walaupun sudah ada lembaga yang dibentuk pemerintah, undang-undang pengawasan praktik dunia bisnis gitu sudah ada ya, nah, sehingga monopoli ini bisa ditekan ya. Tapi itu tadi ya, market failure itu penyebabnya karena ya kondisi pasar yang seperti ini ya, monopoli, oligopoli, ya, atau juga masalah fungsional fixation ini terjadi. Nah, jadi dengan demikian bisa kita simpulkan lah ya, bahwasanya standar akuntansi di sini apa ya, mengatur gitu ya, mengatur secara umum untuk kepentingan beberapa grup-grup tadi, ya, beberapa grup swasta gitu kan, beberapa grup profesi gitu ya. Nah, jadi memang berlaku seperti itu ya informasinya. Nah, jadi dengan demikian dampaknya bisa juga dampak ke ekonomi, ya, economic consequences tadi ya, di awal slide ya. Jadi efeknya adalah efek economic consequences ya, atas penyajian laporan akuntansi gitu ya, yang disusun dari beberapa standar, di mana beberapa standar tadi lahir dari beberapa lembaga konsultatif ya, atau juga beberapa apa ya, tidak lepas dari aspek yang namanya beberapa lembaga regulator hasil dari standar ya. Nah, ini. Nah, itulah yang perlu kita kajikan pada topik kita ini. Kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi? Silakan. Ya, kalau tidak ada nanti saya berikan judul ya. Dan judulnya ada, ini misalkan ada berapa orang? 17 ya. Ya, jadi ada 17 dibagi 2, 8 ya, 8 kelompok nanti ya. Jadi ada 8 kelompok ya. 8 kelompok, 8 paper ya. Nanti saya berikan judulnya dan nanti ada beberapa urutannya ya. Saya berikan melalui komsing. Pak izin Pak, jumlah muridnya hanya 15 orang Pak. Oh, 15 ya. Baik, berarti 6 ya, 6 kelompok ya. Ya. Baik, 6 kelompok nantinya dan akan saya apakan ya, saya share judul-judulnya.